hormat, saya haturkan kepada dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, yaitu Dr. Muhammad Gunawan, SPDI, LPDI, dan segenap teman-teman kelas B5 Pendidikan Bahasa Arab yang saya cintai dan yang saya sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya Abdul Wafi selaku moderator kelompok 4 yang akan mempresentasikan tugas kami, tugas makalah yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Oke, pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Abdul Wafi yaitu saya sendiri. Selanjutnya akan diteruskan oleh Siti Afifah selaku pemateri kedua. Dan yang ketiga yaitu Lailatun Nafisah selaku pemateri ketiga. Dan yang terakhir Firmansyah Jamal selaku pemateri keempat. Langsung saja pemateri pertama yaitu Abdul Wafi, yaitu saya sendiri. Baik, langsung saja. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dengan falsafah negara atau dasar filsafat negara, juga bisa disebut dengan ideologi negara. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan juga bisa digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah negara menurut ketetapan Undang-Undang MPR nomor 3 atau MPR 12.000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Pada tanggal 29 Mei 1945, MR Muhammad Yamin mengemukakan pikirannya tentang dasar negara yang terdiri dari yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang terakhir atau yang kelima, kesejahteraan rakyat. Setelah Muhammad Yamin berpidato, beliau menyampaikan usulan secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Republik Indonesia. Dalam rancangan undang-undang tercantum pula rumusan 5 asas negara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Suepomo tampil berpidato di hadapan sidang BPUKI. Dalam pidatonya beliau menyampaikan gagasan mengenai 5 dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu materi pertama dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Afifah. Waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Siti Afifah selaku pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang 1945. Langsung saja, Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa.
perjanjian luhur, serta tujuan yang kehendak diwujudkan. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita bukan serta cita-cita moral. Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah menetapkan Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar yang tulis yang mengikat pemerintahan. Undang-Undang 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh Undang-Undang 1945 mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Yang kedua, pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental yang menentukan adanya undang-undang negara tersebut atau sumber hukum dasar. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Makna pembukaan Undang-Undang 1945 perjuangan bangsa Indonesia yang meliputi satu, pembukaan yang telah dirumuskan secara padan dan hikmat dalam 4 alinea mempunyai nilai-nilai universal dan lestari. Universal karena mengandung nilai-nilai dijunjung tinggi oleh bangsa beradab di seluruh muka bumi. Lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat yang akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara. Proklamasi 17 Agustus 1945. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Afifah yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Menuju materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Lailatul Nafisah, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya Lailatul Nafisah sebagai pemateri ketiga pada presentasi kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Makna yang terkandung dalam Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama ini adalah bintang, yang mana bintang dimaknai sebagai cahaya atau nur. Dan bintang di sini memiliki 5 sudut. 5 sudut ini melambangkan 5 dasar negara kita dan tujuan negara kita yang 5. Sedangkan warna hitam itu melambangkan warna alam, melambangkan alam atau warna asli. Seperti itu. Makna sila pertama ini, yang pertama yaitu takwa dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tidak memaksakan kehendak suatu agama kepada orang lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua ini adalah rantai. Mata rantai berbentuk segi 4 yang melambangkan laki-laki, sedangkan yang berbentuk lingkaran itu melambangkan seorang perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Makna sila kedua ini adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, sehingga persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. 3. Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga ini adalah segitiga, yang mana segitiga ini melambangkan pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar dan banyak orang yang berteduh di bawah pohon tersebut. Sama halnya seperti Indonesia sekarang. Jadi banyak orang yang berteduh di bawah naungan Indonesia. Dan pohon beringin juga memiliki suhu dan akar yang kemana-mana, tetapi tetap berasal dari satu pohon. Sama halnya dengan negara kita. Negara kita memiliki banyak sekali keberagaman suku.
Terima kasih kepada Mbak Lailatul Nafisah yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Menuju pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mas Firmansyah Jamal. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmansyah Jamal. Saya sangat berterima kasih kepada moderator yang telah memberi waktunya untuk menerangkan materi yang terakhir ini, yaitu tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan di berbagai bidang. Walaupun materi ini terakhir, tetaplah maju, karena Indonesia maju, bukan Indonesia mundur. Beberapa penerapan implementasi Polstranat atau politik strategis nasional dalam berbagai bidang. Berikut ini adalah contohnya. A. Bidang hukum. B. Bidang ekonomi. C. Bidang politik. D. Bidang pertahanan dan keamanan. Yang A. Implementasi politik strategis nasional di bidang hukum. Maksudnya gimana? Yaitu mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepahaman hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. B. Implementasi politik strategis nasional di bidang ekonomi. Maksudnya di bidang ekonomi yaitu mengoptimalkan peranan pemerintahan dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Maksudnya ketidaksempurnaan pasar gimana? Pasar itu kita orang harus mensempurnakan dengan semaksimal mungkin. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil bagi masyarakat. Yang C. Implementasi politik strategis nasional di bidang politik. Maksudnya di bidang politik yaitu masyarakat menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminatif dalam kehidupan kemasyarakatan berbangsa dan bernegara. Membangun bangsa dan watak bangsa, nation and character building, menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju. Bersatu, rukun, damai, demokrasi, dinamis, toleransi sejahtera, adil, dan makmur. Terima kasih kepada Mas Firmansyah Jamal yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Karena materi yang disampaikan telah selesai, marilah kita menuju ke penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wa yumkin hadza minni idza wajadtum khataya minni astaghfirukum katsiran ihdinas siratal mustaqim tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. No one knows what I feel and what I suffer.